Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita bahas seputar Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dari kalimat Aqsa, Aqsa artinya jauh. Karena posisi Masjidil Aqsa ini ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jauh, maka disebut Masjid Aqsa. Aqsa itu yang jauh. Ini gambaran masjidnya. Nanti kita akan jelaskan tentang gambar yang tadi. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua dibangun di muka bumi. Nanti kita akan jelaskan hadisnya riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayyul masjid wudu'a awala?" Masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Qultu thumma ay? Kemudian masjid berikutnya, qala al-Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma? Kira-kira antara bangunnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini berapa? Nabi SAW mengatakan 40 sana, 40 tahun. Maka Masjidil Aqsa adalah masjid kedua dibangun di muka bumi. Wa qad 'asha fi aknafihi mu'dhamul anbiya wal mursalin. Hidup di area Masjidil Aqsa ini kebanyakan di antara atau mayoritas para nabi dan rasul. Kemudian wa 'ala ra'sihim, di atas semuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan maqam beliau ada di sana. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak atau cucu dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya Yaqub, punya Ismail, kemudian punya Nabi Ishaq, afwan. Lahir dari Ishaq Yaqub. Ya. Maka Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishaq yang kita kenal, yang populer buat kita. Kemudian ada satu anak lagi yang dari situ lahirnya orang Eropa saat ini. Ya. Maka hidup di area Baitul Maqdis Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Sayyidah Maryam, dan Nabi SAW penutup para nabi dan rasul. Beliau Isra dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini. Dan dari sinilah banyak Allah Subhanahu wa taala utus atau turunkan banyak risalahnya, banyak utusan Allah dari sini. Dan Masjidil Aqsa ini adalah kiblat umat Islam pertama. Diperkirakan 16 atau 17 bulan Masjidil Aqsa. Dan kepada Masjidil Aqsa ini diperbolehkan kita melakukan perjalanan jauh atau safar jauh untuk mendapatkan keutamaan pahala salat di sini. Karena ada 3 masjid, kata Nabi, la tushaddur rihalu ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar untuk mencari pahala besar salat di masjid kecuali 3 masjid. Berarti kalau mau salat di Masjid Azhar di Mesir, mau salat di Maroko, mau salat di Masjid Al-Umawi di Dimashq, Suriah, atau mau di Istiqlal, dimanapun bebas, pahalanya semua sama. Hanya cuma 3 masjid ini yang memiliki keutamaan. Tapi itu safar itu, perjalanan itu di muka bumi mubah. Orang mau jalan-jalan ke Eropa, mau jalan kemana, mubah. Selama tidak ada tujuan maksiat di situ. Maka safar itu mubah, bebas. Mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke terserah. Tetapi selama tidak tujuan haram. Banyak orang ke Cina, haram katanya negara kafir. Enggak. Kecuali kalau Anda di situ enggak aman,
agama Anda, ibadah Anda terganggu, makanan halal susah, wah itu baru. Tetapi insya Allah di setiap negeri pasti ada masjid, ada musola, ada tempat makanan halal, minimal seafood atau apapun makanan yang kita bisa makan, yang buah-buahan juga kita nggak mati. Di Indonesia kadang-kadang juga makan bakso, ternyata bakso tikus lagi. Ya, maka banyak orang nanti jalan ada buntutnya karena sering makan bakso tikus. Ya, ada buntutnya kita nanti. Kan kita makan rendang, kita nggak tahu itu daging sapi apa daging babi, mana kita tahu? Kita makan aja udah. Apalagi orang lapar, ya, ketutup mata hatinya udah makan aja udah. Mau babi, mau anjing saya makan, kata dia. Maka kiblat kita pertama umat Islam menghadap sini selama 16 atau 17 bulan dan boleh melakukan perpergian jauh ke 3 masjid, Masjidil Haram, Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau di Palestina. Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000. Masjidil Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Ya, maka masya Allah. Maka di sini as-salatu fihi, salat di dalam Baitul Maqdis di sini sama dengan 500 salat di luar, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lebih besar. Nama-nama yang lain dari Masjidil Aqsa ini, yang kita kenal mungkin Masjidil Aqsa. Ya, ada nama-nama yang lain. Pertama, Masjidil Aqsa. Allah sebutkan di ayat surat Al-Isra yang tadi dibaca, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, Nabi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya tuh. Berarti Nabi gak jalan sendiri. Banyak orang bilang Isra Mi'raj apa ini? Masa sebagian malam Nabi bisa naik ke langit, Nabi jalan dari Makkah ke... Nabi gak jalan sendiri, mikir dulu sebelum ngomong. Asra, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi jalan sendiri. Kita juga kemari ke masjid, Allah yang mengirim kita, Allah yang mempermudah jalan kita, bukan kita jalan sendiri. Maka Asra, nah, Nabi diperjalankan oleh Allah dengan hambanya. Allah nggak bilang dengan Nabi Muhammad yang enggak, hambanya. Berarti selama kita menghambakan diri kepada Allah, kita selalu ditinggikan oleh Allah. Bisa kemana-mana, sampai naik ke atas, derajat kita ditinggikan kalau kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Lailan min, ya, bi'abdihi lailan, dalam sebagian malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulah, dan seterusnya yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Arti dari Al-Aqsa ay al-ba'id, yang jauh atau terjauh. Dari posisi Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa itu jauh, posisinya jauh. Maka kita bilang Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, Al-Ard Al-Mubarakah, negeri yang diberkahi oleh Allah, dalam surat Al-Anbiya ayat 81. Wali Sulaiman ar-riha 'asifat tajri bi amrihi al-ard allati barakna fiha. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah negeri Palestina. Negeri Palestina itu disebut negara Syam. Negara Syam itu Palestina, Irak, Suriah, Lebanon, itu negara namanya negara Syam yang kita sering dengar. Dan di situ Allah berkahi orang penduduk Syam atau Palestina dan tanamannya juga. Tanamannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Masjidil Aqsa, yang kedua Al-Ardil Mubarakah, yang ketiga Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika orang-orang Quraisy mendustakan Nabi Muhammad, masa kamu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha dalam waktu sebagian malam. Saya bilang ada cahaya dari mana? Ada Ustaz Yusri ternyata beliau, masya Allah. Dan beliau diam-diam aja duduk di situ, subhanallah. Ustaz, antum paling depan. Bang Catur mana? Bang Catur ambil kursi buat Ustaz Yusri. Astagfirullah, dosa Bang Catur. Masa Ustaz Yusri duduk di bawah, bahaya. Beliau kan ana lebih, ya beliau lahir duluan sebelum saya. Astagfirullah. Aduh. Beliau masya Allah sibuk ngurusin sertifikat orang masuk Islam. Saya Islamkan orang, beliau yang ngurusin sertifikatnya ya. Masya Allah. Berapa sebulan yang lalu ya?
minta tolong sama beliau ngurusin sertifikat perempuan. Pas lagi pengajian dia datang mau ketemu saya, mau diskusi dengan Islam. Saya bilang 15 menit Anda masuk Islam. Masa orang saya mau diskusi aja. Akhirnya benar. Gimana cara masuk Islam? Ucapin syahadat. Kan di pengajian saya nanya siapa yang duda, ada satu orang dinikahkan langsung. Subhanallah, berjodoh ya. Sekali dia masuk Islam, sekali menikahkan beliau. Tapi nikah sama beliau nggak berani saya. Ya, kembali lagi. Maka di antara nama Masjidil Aqsa ada Masjidil Aqsa, Al-Ardil Mubarakah, negeri yang diberkahi. Ketiga, Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, ketika saya didustakan atau dikatakan berdusta oleh orang Quraisy, Allah menampakkan di hadapan saya, di bayangan beliau, Baitul Maqdis. Maka di antara nama-nama yang kita sebut Baitul Maqdis, lalu Nabi SAW menceritakan ciri-cirinya. Baitul Maqdis itu artinya apa? Al-Bait Al-Munazzah atau Al-Mutahhar. Ya, rumah yang suci atau tempat yang suci. Ini, nah, kita selalu lihat dua masjid ini, gambar ini dan gambar ini, benar kan? Ini yang selalu bilang ini Masjidil Aqsa. Nih, ini Masjidil Aqsa. Ada yang bilang ini Masjidil Aqsa atau ini Masjidil Aqsa. Dua-duanya salah, alhamdulillah. Karena Masjidil Aqsa ini adalah komplek. Nih, yang ada di antara ini tembok ya. Ini tembok. Semua yang ada lingkaran ini tembok. Semua ini Masjidil Aqsa. Mau sholat di bawah pohon, di samping tanaman, di bawah kubah, di bawah menara, dimanapun. Di sini sholat semua ini 144 daunaman. Daunam itu sekitar 1000 meter. Sekitar 144.000 meter persegi. Ada yang bilang 142.000 meter persegi. Anggaplah 440 sampai 144.000 meter persegi. Berarti ini semua dimanapun sholat dapat pahala 500? Iya benar. Dan ini batas-batas dan luasnya sejak lama begini tidak terjadi perubahan, apalagi tambahan area karena sudah ada tembok, terus dijajah sama Zionis sekarang, kafirun sama Israel saat ini, ya. Maka ini tidak pernah diperluas, beda dengan Masjidil Haram yang selalu diperluas dengan Masjid Nabawi. Mereka beli hotel yang di sekitar itu, mereka boom itu hotel, perluas masjid. Kemarin aja terakhir saya lihat itu diperluas lagi Masjid Nabawi diperluas lagi dan seterusnya. Nggak ada henti-hentinya. Kenapa? Manusia bertambah. Maka di sini wa man dakhala al-Masjid Al-Aqsa, barang siapa masuk Masjid Al-Aqsa lalu melaksanakan salat di bawah pohon ya, atau di bawah kubah, kan di sini banyak kubah-kubah kecil, atau di bawah kubahnya atau di atas apapun itu. Ya, atau di bawah Qubbatus Sakhra, di sini boleh atau di sini juga boleh. Salatnya termasuk dapat pahala berapa? 500. Lebih jelas ini fotonya. Nih, agak besar biar kalian bisa lihat. Kan ana tahu kalian malam hari begini, subhanallah. Nih semua yang ada tanda merah ini semua area ini Masjidil Aqsa. Dimanapun sholat, insya Allah dapat pahala 500. Ya, dapat pahala berapa? Nanti ada foto lebih jelas lagi. Nah, ini Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa ini ada 14 pintu. Ada 4 pintu yang sudah ditutup biasa sama kafirun. Kemudian ada lagi 3 pintu yang terbuka dari utara dan ada 7 pintu yang terbuka dari barat. Pintu-pintu Masjid Al-Aqsa di sini. Nih, ini tutup, ini sudah ditutup sama Israel. Ini ditutup, ini ditutup. Ini pintu semua ya, ini. Nih tanda ini, nih 1, 2, 3 ditutup, ya. Ini ditutup nih. Ini juga ditutup. Yang masih buka yang lain. Ini namanya Al-Bab Al-Thulathi. Ini ditutup sama Zionis. Ini namanya Al-Bab Al-Mufrad Mughlaq, ditutup juga. Al-Muzdawaj ditutup. Ini Al-Madhaf Al-Islami, Museum Islam. Ini di sini ada. Ini tembok ratapan. Nanti kita akan kasih lihat gambar Donald Bebek lagi meratap nasibnya di situ. Nanti saya kasih lihat, ya. Kemudian di sini Babul Magharibah, pintu Al-Magharibah. Kemudian sini Babus Silsilah.
Ini pintu juga. Ini Babul Mutahara, di sini pintu. Di sini juga pintu. Ini Babul Atm atau Raja Faisal, Raja Saudi. Karena Raja Faisal itu wibawanya luar biasa dulu. Kemudian ini kubbah. Di sini ada kubbah ini kecil ini. Kubbah as-silsilah. Ini Qubbatus Sakhrah. Nanti kita akan kenal juga. Ini Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Ya, ini bukan Masjid Al-Aqsa saja, semuanya. Ini Al-Musalla Al-Marwani. Ya. Ini pintu Adz-Dzahabi ditutup juga, dan Babul Asbat, pintu Asbat terbuka. Ini Masjid Al-Qibli atau Al-Jami' Al-Qibli, ini juga Qubbatus Sakhrah. Nanti juga kita akan kenal. Ini biar kita tahu sejarah umat Islam agar tidak ditipu oleh orang-orang lain. Nih, kita akan masuk berikutnya. Ini ya Qubbatus Sakhrah ini, yang ada kubah emas ini, Qubbatus Sakhrah. Karena dibangun di atas Sakhrah, di Sakhrah yang dulu Nabi SAW mi'raj dari sini. Kemudian ini Musalla Al-Qibli, ya, atau Jami' Al-Qibli, Musalla Al-Marwani. Ini tembok ratapan. Nanti saya kasih lihat foto orang-orang kafir di sini. Mereka bilang tembok ratapan, tapi ini tembok burak. Tembok kita umat Islam. Mereka ngaku milik mereka. Maka mereka bilang tembok ratapan, Haitul Mabka. Kalau kita umat Islam bilang Hait Al-Burak nih. Hait Al-Burak itu artinya tembok yang Nabi SAW ikat burak ketika mau sholat di Masjid Al-Aqsa. Nih, ini menara masjid, ya. Ini menara Masjid Al-Aqsa. Ada 1, 2, 3, berapa? 1, 2, 3, 4. Mi'dzana. Ini mi'dzana juga. Nih menara. Ini juga ada menara. Ini juga ada menara. Berarti menaranya berapa? 4. Coba lagi. Siapa yang pertama kali membangun area Masjid Al-Aqsa ini? Ya. Siapa yang pertama membangun? Kata ulama, ini Masjid Al-Aqsa yang kedua dibangun di muka bumi. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya malaikat atau Adam atau salah satu anak Adam yang membangun Masjid Al-Aqsa ini. Sesudah Adam membangun Masjid Al-Haram 40 tahun, lalu beliau berjalan untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Dan ini hadis yang saya sampaikan riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau. Sesudah terjadi banjir luar biasa di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, masih nampak, ya, la yabqa libina Adam athar. Karena Nabi Adam kemudian Nabi Nuh Rasul pertama di muka bumi, terjadi banjir. Dalam perjanjian baru dikatakan banjirnya itu 9 malam atau 9 hari. Terjadi banjir di seluruh muka bumi, maka sudah tidak nampak ini, sudah ketutup air semua, sudah hancur. Tapi bekas-bekas bangunan Nabi Adam masih ada. Itu ulama sejarah berbicara. Dalil kuatnya kita tidak ada. Cuma hanya penyampaian dari ulama. Kenapa? Karena pada saat itu susah untuk punya bukti-bukti sejarah kecuali yang diceritakan Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling kuat, Adam yang membangun Masjid Al-Aqsa ini. Dia sudah membatasi, kasih batasan, kasih apa, sudah diatur, ya, menegakkan pondasi dan lain sebagainya. Sesudah beliau membangun Baitul Haram, Ka'bah. Dan ini diceritakan dalam kitab Ibnu Hisham, At-Tijan fi Muluki Himyar, jilid 1 halaman 22. Beliau mengatakan sesudah Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Haram 40 tahun, lalu diperintahkan untuk berjalan ke Baitul Maqdis untuk membangun Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Lalu ditemani oleh Jibril, kaifa yabni Baitul Maqdis. Jibril memberitahukan cara membangun Baitul Maqdis seperti apa. Kemudian dibangun, fabana Baitul Maqdis wa nasaka fihi. Lalu beliau beribadah di dalam Baitul Maqdis tersebut. Nah, keutamaan Masjid Al-Aqsa apa sih gitu? Apa yang kita mikirin? Ini kan di Palestina, bukan di Indonesia. Ini bukan di tanah kita, di tanah orang lain. Enggak. Ini memiliki hubungan kuat dengan umat Islam. Bahkan bukan umat Islam saja, menyangkut 3 agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi kita nggak peduli orang lain. Lakum dinukum waliyah. Kita nggak punya, masing-masing punya agama. Tapi kita berbicara yang dari segi kita aja, umat Islam. Apa sih kelebihannya? Pertama, ini masjid sebagai kiblah umat Islam pertama. Kiblat kita pertama adalah mengarah kemana?
ke Baitul Maqdis. 16 atau 17 bulan kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kemudian yang kedua, di sini tempat Isra Nabi. Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, betul? Ya, Nabi SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, Nabi di sini mulai Mi'raj, naik ke langit Sidratul Muntaha, dan di situ ada tembok Burak yang orang Yahudi ngaku itu tembok ratapan. Tembok Burak, Nabi ikat Burak dari situ. Kemudian yang keempat, termasuk 3 masjid yang boleh kita melakukan safar, punya niat jauh-jauh untuk melihat apa atau sholat di dalam Baitul Maqdis. Ini tembok Burak yang mereka mengaku tembok siapa? Ratapan. Ini William, ini George Bush, ini kemudian yang terakhir ini siapa? Siapa namanya? Hafal kalian, masya Allah. Obama. Ini Donald Bebek. Nah, ini pemain Barcelona, benar kan? Siapa? Hafal kalian, masya Allah. Saya aja nggak tahu, masya Allah. Ya udah. Walhasil, ini Donald Bebek. Bayangkan lagi ngapain nih? Lagi simpan apa? Dia punya angan-angan tuh, tangannya udah keriput tuh, lihat. Ya, itu lagi simpan mereka di sini celah-celah nih, lihat. Mereka simpan angan-angan, permohonan, permintaan. Mereka tulis, simpan di sini nih, di celah-celah ini di sini. Nanti saya kasih tahu kertas ini kemana. Ada videonya lucu nanti. Berarti Donald Bebek dari Amerika datang ke Palestina untuk tulis kertas begini. Akhirnya si Bebek ini kertasnya nanti kemana? Kita lihat bersama. Ini orang Yahudi juga. Mereka baca Talmud. Talmud itu lebih kejam. Karena pernah saya baca Talmud. Jangan kalian baca ya. Nah, di Talmud itu bilang kalau ada orang Muslim jatuh di lubang, tutup lubang itu dan tunggu di situ 7 hari agar meyakini orang Muslim itu mati. Dan dikejam betul terhadap umat Islam. Ini orang-orang Yahudi pakai tailasan begini. Ini nanti pengikut Dajjal ini. Nih. Ifrit ini pengikut Dajjal. Semua yang pakai baju begini, ini namanya tailasan. Tailasan itu kayak sorban khusus orang Yahudi ya. Dan biasa ada apa topi kecil tuh dipakai di sini, nggak tahu diikat pakai apa atau gimana. Mereka ini selalu meratap nasib mereka di sini nih, di tembok ini. Ya, maka disebut Hayatul Mabka. Tapi pernah Mufti Mesir Dr. Nasr Farid Wasil, guru saya dulu di Azhar, beliau keluarkan fatwa ini bukan tembok ratapan, ini tembok Burak milik umat Islam. Dan beliau saat itu keluarkan fatwa. Ini pemain apa? Barcelona ini yang kalian kagumi nih, pada datang ke sana. Dan siapapun itu, perhatikan ya, siapapun orang-orang itu, presiden-presiden kafir datang ke tembok ratapan karena mereka itu memiliki hubungan kuat. Berarti ini tembok punya sejarah sama mereka. Tembok ini benar-benar dihargai dan dicintai oleh mereka. Maka si Donald Bebek ketika dilantik jadi presiden Amerika, pertama kali keluar negeri, si Bebek itu kemana? Ke Palestina. Ke Palestina, dia bersama istrinya. Tapi saya takut tayangkan foto istrinya, kalian berbahaya nanti. Apalagi yang istrinya lagi di pulang kampung, lagi melahirkan, Andika. Ini kertasnya Donald Bebek di sini nih. Nih, kertas ini semua kertas. Apa? Angan-angan mereka, permintaan permohonan mereka. Masa mereka sebanyak orang itu? Iya, orang Yahudi kalau ke sana tulis kertas, tulis permintaan, permohonan. Kertasnya ini kemana? Nih, dibuang di sampah. Nih, nanti saya kasih lihat video seorang orang Afrika Yahudi. Itu dia nyapu itu semua buang di sampah. Berarti kertas Donald Bebek tadi yang jauh-jauh datang nulis, taruh, ternyata dibuang di sampah. Kan kurang ajar, benar kan? Kan lucu nih, lihat. Ini tukang sampah nih, kertas-kertas tuh. Ini ada Yahudi tuh, nggak tahu mati apa kenapa di doku. Nah, ini videonya sampai mereka marah. Aduh, kurang ajar katanya. Masa tulisan kita dibuang sembarangan begini gitu. Itu disapu tuh, dibuang di sampah. Tuh lihat. Sampai mereka marah besar pada saat itu. Kenapa orang-orang itu sampai kertas yang saya tulis jauh-jauh malah aku dibuang tuh, lihat. Ini video ini viral pada saat itu, udah lama. Membuat orang Yahudi marah. Wah, kurang ajar.
Masa kertas yang saya tulis? Tuh, ada makhluk Allah tuh, lihat tuh. Ini apa lo? Kamu tulis apa? Dibuang tuh, lihat. Astagfirullah. Satu buku, istrinya banyak mungkin, ha? Tuh lihat, tuh kan buang sampah tuh, lihat. Orang Yahudi pas lihat gitu kecewa dia. Kurang ajar kamu. Masa kertas yang saya tulis begini jadi kaya dibuang sembarangan begitu gitu. Ha? Astagfirullah. Inilah video yang viral pada saat itu, dan subhanallah ya. Nah, maka video ini viral dan orang-orang Yahudi pada marah. Loh, kertas yang kita tulis jauh-jauh datang tulis permohonan ya, angan-angan kita, malah mereka buang sembarangan di sampah. Nah, ini yang tadi kita bilang Masjid Qubbatus Sokhra ya. Ini gambarnya. Cantik banget masjidnya. Bukan kubah emas ya, beda. Ya. Nanti ada orang bilang saya pernah foto di situ gitu ya. Nah, Qubbatus Sokhra ini ya, itu dibangun oleh Al-Khalifah dari Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Ya. Dari tahun 65 sampai 66 atau 65 dimulai, kemudian sampai tahun 72. Mulai 66 atau 65 Hijriah sampai 72. Ya, mulai untuk membangunnya pada tahun 66 sampai tahun 72. Dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Maka jangan kira ini Masjidil Al-Aqsa, ini bukan Masjidil Al-Aqsa, ini Masjid Qubbatus Sokhra. Dibangun oleh siapa? Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah Umawi. Masjidnya seperti ini, cantik banget masjidnya. Ini masjidnya dari luar dan dari dalam. Nih masjidnya. Kaligrafinya indah sekali. Nih. Indah masjidnya. Kemudian ini kubahnya dari dalam. Cantik betul kubahnya ini. Ini sejarah umat Islam yang kita wajib hafal, kita wajib ketahui. Ini masjidnya dari luar. Tuh lihat ya. Ini tangga menuju ke masjid atau Qubbatus Sokhra. Nah, ini di dalam. Cantik kan? Tuh. Nah, ini masjidnya dari dalam tuh. Indah sekali di dalamnya, luar biasa. Kemudian ini masjidnya juga dari dalam, foto-fotonya dari dalam masjid. Ini Sakhra yang dikatakan di sini batu Nabi SAW berdiri lalu naik ke atas Mi'raj. Ya, dikatakan demikian, wallahu a'lam juga bissawab. Nah, masjid yang pertama kita sudah kenal, Qubbatus Sokhra, yang selalu kita lihat fotonya, ini Masjid Al-Aqsa. Yang satu lagi masjid ini, kadang-kadang lihat foto ini. Ini bukan Masjid Al-Aqsa juga, ini bagian dari Masjid Al-Aqsa. Seperti Masjid Qubbatus Sokhra yang tadi. Ini namanya Al-Jami'ul Qibli atau Al-Masjid Al-Qibli. Dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, ya, mulai dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, lalu diteruskan oleh anaknya namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, di antara tahun 86 dan 96. Di sini masjid yang tadi nggak ada mihrab, maaf, nggak ada mimbar. Ya, masjid yang Qubbatus Sokhra yang kubahnya emas itu. Di sini mimbarnya ada, mihrabnya. Ada di situ mimbar yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dibakar oleh orang Yahudi, orang Australia pada saat itu, orang gila, membakar. Dan mimbarnya itu kalau nggak salah dikirim dari Indonesia. Mimbar, ya, mimbar itu dari kayu buatan Indonesia dan sudah ada di sana. Ya, maka sebuah kenikmatan kita punya mimbar dari Indonesia. Dan rumah sehat ada di Gaza, dibangun oleh rakyat Indonesia. Maka itu kenapa berusaha kita membantu saudara kita walaupun kami tidak bisa membantu kemerdekaan mereka. Apapun yang kita bisa bantu kita lakukan. Maka di sini orang pada salat Jumat dan lain. Ini dari dalam. Ini dari dalam Masjid Al-Jami' Al-Qibli yang kita kasih lihat yang ini. Ini dari dalam. Ini fotonya semua dari dalam. Orang Yahudi ini, lihat, ini bekas air, benar kan? Ini bekas minuman alkohol nih, khamar. Mereka buang di area Masjid Al-Qibli atau area Masjid Al-Aqsa. Padahal itu tempat suci. Mereka tuang ini di sini. Dan ketika masuk, orang menemukan botol khamar ini.
Maka orang Yahudi mengotori Masjid Al-Aqsa. Orang Zionis itu mengotori Masjid Al-Aqsa tuh, khamar. Ya. Dan ini khamar yang dituangkan, kemudian terjadi berita viral pada saat itu juga. Sampai mereka masuk ke area tuh karpet. Kita umat Islam boleh pakai sandal masuk masjid, boleh. Kalau sandalnya bersih. Tapi kata ulama, kan sayang udah pakai karpet, beda dengan dulu. Dulu sahabat sholat pakai sandal, iya, pakai sepatu, iya, selama suci. Ya. Tetapi kalau sekarang kan udah pakai karpet, sayang orang masuk pakai sandal, sepatu dan lain, ya. Khawatir kotor dan lain. Tapi kalau terpaksa saya sholat di depan Masjidil Haram, saya pakai sandal biasa. Kenapa? Ya orang panas. Kalau saya berdiri di atas ini, aspalnya dan susah. Maka kita pakai sandal dalam keadaan tertentu. Nih mereka si kafirun ini, ya, keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab. Nih pakai sepatu, lihat, ya. Kemudian mereka, nah, mengotori lagi itu, lihat apa yang mereka lakukan, ya. Pasukan-pasukan ini, penjajah ini masuk tuh, lihat, menyerang orang di area masjid-masjid atau di area Baitul Maqdis. Ini apa yang dialami oleh rakyat Palestina dari penjajah itu. Lihat, ini seorang diseret seperti ini anak kecil, banyak anak-anak kecil yang dipenjara. Banyak sekali, ya. Dan itu penyiksaannya. Saya tadi mau bawakan fotonya dari koran Israel, foto-foto bagaimana mereka menyiksa orang, ya. Tetapi mungkin sebagian nggak tega melihat fotonya. Maka itu mereka menyiksa dan menangkap, dan itu apa yang dialami oleh rakyat Palestina dengan si penjajah tersebut. Coba lihat, ini nenek-nenek ini tuh, lihat. Perempuan ini, nenek-nenek. Tuh lihat diapain. Diseret, ditarik, dia apa. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah ini foto orang yang ditangkap. Pak Haji Andi, jangan takut, ini kan fakta. Ya, Pak Haji Andi ini harus masuk ke YouTube ini. Saya menjelaskan, nggak apa-apa, tenang aja Pak Haji Andi. Karena kita tidak takut, ini kan fakta. Silahkan kalau mereka mau mendustakan. Kalau mereka mau tangkap saya, nggak usah tangkap jamaah. Kecuali kalau ada yang menebus saya, boleh juga. Tapi insya Allah masukin YouTube semua. Ini fakta, harus umat Islam kenal. Ini perempuan ini tua, diseret-seret sama mereka. Saya di Mesir pernah khutbah tentang Yahudi, dan alhamdulillah nggak ada masalah. Kenapa? Selama bicara fakta dan dalil Quran, hadis, nggak ada masalah. Maka Pak Haji Andi tenang aja, insya Allah aman. Maka ini orang yang sudah tua tuh, lihat, disiksa, nah, seperti ini. Bayangkan lagi jalan, tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak berbuat jahat, tidak berbuat ini, ternyata ditangkap, dihajar seperti ini yang kita lihat. Inilah yang dialami oleh rakyat Palestina. Ini perempuan, tuh ditarik. Ini perempuan, ada anjing galak tuh, digigit tangannya, nggak dilepas, malah dikejar tuh, dibiarkan. Dan mereka bilang umat Islam radikal. Radikalnya di mana? Radikal di mana? Di Indonesia aja orang pada demo 7 juta orang, rumput aja nggak diinjak. Ini kafirun ini mana? Donald Bebek nih nggak lihat ini kekerasan, radikal. Ujung-ujungnya mereka bilang bom sana bom sini. Ya gara-gara perbuatan ini membuat banyak tekanan batin orang yang meledak. Maka inilah kekerasan yang mereka lakukan, radikal yang mereka lakukan. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Sama tawanan aja dalam umat Islam, kita kasih makan minum, ini mereka biarkan. Sama perempuan aja berani, mengecutkan mereka. Maka kadang-kadang lari sama orang yang bawa batu, dia bawa senjata, ya. Sama orang yang punya bawa batu tuh, dia malah lari, ketakutan. Dan inilah yang dialami oleh rakyat Palestina pada saat ini. Maka mudah-mudahan kita doakan mereka, apapun yang mereka butuhkan bisa bantu, tapi harus teliti dulu siapa yang bawa bantuan tersebut. Selama bawa bantuan aman, sampai ke mereka kita bisa bantu. Karena benar-benar mereka mengalami banyak kesulitan. Rumahnya hancur, listrik berhari-hari mati, kemudian anak-anak sekolahnya gimana nyamannya, tetapi di situ malah banyak ada yang hafal Al-Quranul Karim, banyak yang menjadi ahli ibadah, banyak ulama-ulama di situ. Semua kenapa? Karena mereka benar bersungguh-sungguh untuk membela Al-Masjid Al-Aqsa sampai akhir hayat. Kalau kita di posisi mereka, kita udah kabur duluan dari negeri itu.
Ngapain sih hidup menderita? Saya pergi aja ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi kemana, hidup aman, nyaman, enak. Ngapain saya mati di sini? Tetapi mereka masih membela, karena di situ ada sejarah umat Islam. Ya, dan ada rencana untuk dihancurkan Masjidil Aqsa ini dan dibangun Haikal Sulaiman menurut mereka. Itu mau dihancurkan. Banyak sekarang kerusakan-kerusakan yang dibawa tuh. Banyak yang ronto-ronto. Ya, dan ada foto-foto juga saya simpan. Ya. Maka di situ mereka ingin menghancurkan ini semua dan membangun Haikal Sulaiman yang mereka mengaku itu milik Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan ilmu kita, wawasan kita, senantiasa kita berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.